Kita lanjut ya. Lanjut dengan luka bakar dulu untuk kesempatan pertama. Ya, semoga terlihat jelas materinya. Mohon izin saya nonaktifkan dulu kayaknya kameranya ya. Ini jaringan di sini kurang bagus soalnya. Jelas. Oke, baik peserta sekalian, kita akan membahas dulu tentang asuhan perawatan gawat darurat untuk korban luka bakar ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Secara umum diharapkan setelah materi ini serta mampu menjelaskan penata laksanaan pasien dengan luka bakar. Kemudian diharapkan sebagai tujuan khusus adalah teman-teman nanti mampu menjelaskan konsep luka bakar, melakukan penilaian luas dan derajat kedalaman luka bakar, menjelaskan resusitasi cairan dan memberikan asuhan perawatan gawat darurat pada korban luka bakar. Nah, ini adalah infografis terkait dengan penyebab cedera luka bakar. Jadi, luka bakar itu paling banyak disebabkan oleh api, itu ada sekitar 43%. Kemudian setelah itu oleh cairan atau uap panas sekitar 34%. Kemudian setelah itu ada lain-lain 7%, kemudian ada kontak benda panas 9%, kemudian listrik 4%, dan kimiawi 3%. Jadi ini adalah penyebab dari luka bakar. Dan paling banyak itu adalah disebabkan oleh api langsung ya. Kemudian sesuai dengan tempat kejadiannya, jadi ada 73% luka bakar itu terjadi karena kebakaran di rumah. Ya. Ada sekitar 8% yang terjadi di dunia industri, ada yang 5% di jalanan, 5% di tempat rekreasi, dan di tempat lain ada 9%. Ini berdasarkan lokasi kejadian luka bakar. Nah, kemudian data statistik mengatakan bahwa di Amerika terdapat 1 orang mengalami luka bakar setiap 34 menit. Artinya setiap 34 menit ada 1 orang yang mengalami luka bakar. Kemudian ada 1 orang yang meninggal akibat luka bakar setiap 2,5 jam kurang lebih. Ya, jadi setiap 2,5 jam ada orang yang meninggal akibat luka bakar. Ini data di Amerika. Ya. Kemudian di Indonesia prevalensinya ada sekitar 0,7% atau 1,7 juta jiwa. Ya, ini sesuai dengan Riskesdas ya, atau Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2013. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang fase luka bakar ya. Di fase luka bakar ini ada yang dikenal dengan istilah fase akut atau fase awal atau fase shock. Nah, pada fase ini biasanya korbannya itu mengalami gangguan saluran nafas yang disebabkan oleh edema akibat terhirupnya uap panas ketika terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua, gangguan sirkulasi atau gangguan cairan dan elektrolit. Nah, pada fase awal biasanya kehilangan cairan yang sangat besar sehingga mengganggu sirkulasi, ya, mengganggu hilangnya cairan yang banyak dan mengganggu termasuk kehilangan elektrolit. Karena kita ketahui bahwa organ yang menahan terjadinya penguapan berlebihan, kemudian organ yang menahan mikroorganisme berinvasi masuk ke dalam tubuh adalah kulit. Sehingga kalau kulit ini mengalami masalah, misalnya akibat luka bakar, maka dengan cepat cairan akan keluar dari tubuh kita. Dan itu biasanya berupa rendesan-rendesan plasma. Ya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase subakut, atau pasca shock. Nah, pada fase ini korbannya mengalami kehilangan epitel sehingga penguapan semakin cepat terjadi. Kemudian kehilangan elektrolit, kehilangan protein, dan terjadi proses inflamasi sehingga bisa menyebabkan terjadinya sepsis. Nah, kalau sudah sepsis, biasanya bisa mengancam atau bisa menyebabkan terjadinya kegagalan multi organ yang sifatnya multiple. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fase lanjut. Nah, setelah fase akut dan fase subakutnya lewat, maka biasanya korban akan masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu fase lanjut. Di mana di fase ini sudah mulai terbentuk parut
hipertropik. Dan apabila luka bakar tersebut mengenai daerah sendi-sendi, biasanya menyebabkan terjadinya proses kontraktur, ya, yaitu kesulitan menggerakkan ekstremitas akibat adanya luka, ya, luka atau dalam proses penyembuhan lukanya tidak sempurna sehingga mengalami proses pergerakan di daerah-daerah sendi. Nah, penyembuhan dalam 10 hari, kemudian timbul parutnya bisa sampai kurang sekitar 4% dari total populasi yang mengalami luka bakar. Kemudian penyembuhannya biasanya di atas 20 hari, kemudian risiko timbul parut, semakin lama sembuhnya, maka semakin besar risiko terbentuknya jaringan parut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pathway flow yang menjelaskan mengapa pasien luka bakar itu mengalami resiko gagal multi organ yang bisa berlanjut menjadi kematian. Jadi peserta sekalian, jadi ketika terjadi cedera panas, apakah disebabkan oleh panas kering, panas cair, kimia, dan lain-lain, maka dapat menyebabkan terjadinya UDEM. Ya, UDEM ini kalau terlalu luas di seluruh tubuh bisa menyebabkan terjadinya shock karena terjadi pergeseran cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Bisa masuk ke ruang interstisial atau masuk keluar dari tubuh. Ya. Nah, ketika terjadi shock, maka otomatis terjadi hipoperfusi. Artinya terjadi proses berkurangnya suplai oksigen ke organ-organ vital, ya, misalnya paru-paru, ginjal, usus, yang menyebabkan terjadinya kelainan-kelainan pada organ tersebut. Nah, kalau ini tidak diatasi, akan mengancam kalau kejadiannya di paru-paru, bisa menyebabkan terjadinya akut respiratory distress syndrome. Kalau terjadi di ginjal, bisa menyebabkan terjadinya akut renal failure. Kalau terjadi di usus, bisa menyebabkan terjadinya ileus. Ya. Nah, kemudian di bagian lain dijelaskan bahwa cedera panas ini akan menyebabkan terjadinya kehilangan epitel, kemudian terjadi peningkatan metabolisme. Ya, kenapa? Karena tubuh akan membutuhkan begitu banyak energi untuk proses rekonstruksi tubuh, proses perbaikan tubuh, dan proses untuk mengganti sel-sel yang mengalami kerusakan akibat luka bakar. Nah, sehingga hipermetabolisme ini akan membakar sebagian besar nutrisi yang ada di tubuh dengan dengan metode atau dengan cara glikoneogenesis. Ya, jadi cadangan-cadangan glikogen dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi energi, ya, dan akan menyebabkan terjadinya risiko-risiko malnutrisi. Nah, kalau sudah terjadi risiko malnutrisi, maka terjadi ketidakseimbangan antara tekanan onkotik dalam tubuh dengan tekanan hidrostatik, ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya kehilangan banyak protein, dan ini juga bisa disebabkan karena rembesan keluar dari tubuh akibat rusaknya kulit dan menyebabkan terjadinya kehilangan protein yang besar, di mana kita ketahui bahwa protein itu adalah komponen utama imunitas. Jadi kalau misalnya kehilangan banyak protein, maka terjadi kondisi namanya imunosupresi atau terjadi penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan terjadinya invasi bakteri yang cepat, terjadi infeksi, terjadi sepsis, dan multi organ dysfunction, ya, sindrom, kemudian dari MDS ini akan menyebabkan terjadinya kematian. Jadi teman-teman sekalian, saya rasa ini tidak ada masalah, kita sama-sama pahami bahwa luka bakar, ya, luka bakar itu akan sangat cepat menyebabkan terjadinya infeksi kalau tidak ditangani dengan baik, begitu cepat menyebabkan terjadinya kehilangan cairan kalau tidak diatasi dengan baik. Oke, nah sekarang kita bahas tentang trauma inhalasi. Jadi seseorang itu dicurigai mengalami trauma inhalasi ketika dari riwayat luka bakar ini terjadinya di daerah yang tertutup, ya. Contohnya adalah di dalam ruko, ya, atau di dalam kamar, ya, atau mungkin di dalam kontainer, ya, di sebuah industri atau di dalam gua. Itu di daerah luka yang tertutup itu berisiko terjadinya trauma inhalasi. Trauma inhalasi ini artinya adalah terjadi proses inflamatori di daerah jalan nafas akibat terhirupnya uap panas ketika terjadi luka bakar di pasien tersebut.
Kemudian indikasi ya dicurigai terjadi trauma inhalasi ketika luka bakarnya terjadi di daerah wajah dan leher. Ya. Kemudian rambut hidungnya gosong ya atau kumisnya gosong ya seperti itu atau bulu matanya gosong, semua itu adalah menjadi tanda bahwa kemungkinan korbannya ini mengalami trauma inhalasi. Kemudian suara menjadi parau ya, kemudian ada perubahan suara, batuk kering, bahkan bisa keluar jelaga pada saat orangnya batuk ya. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda udem saluran nafas yang ditandai dengan adanya suara stridor, maka biasanya pasien itu sebentar lagi akan mengalami obstruksi jalan nafas. Sehingga harus secepatnya ditangani, bahkan bila dibutuhkan akan dilakukan pemasangan airway definitif, yaitu dengan melakukan pemasangan ETT atau biasa kita kenal dengan istilah intubasi. Ya. Kemudian indikasi lain ya yang mungkin kita bisa curigai pasiennya mengalami trauma inhalasi adalah ketika sekutunya berdahak. Ya. Kemudian pernapasan yang berat atau tachipnu dan tanda-tanda penurunan kadar oksigen lainnya. Biasanya korbannya gelisah. Ya. Kemudian ada eritema dan pembentukan lepuh pada mukosa oral atau parit. Jadi terkadang ada bulan atau ada lepuh pada daerah parit atau di daerah-daerah oral. Ya. Lanjut, tadi itu adalah luka bakar inhalasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang luka bakar listrik. Jadi penyebab kematiannya itu tergantung dari kekuatan arus. Semakin tinggi ampernya, semakin cepat menyebabkan terjadinya kematian. Kenapa luka bakar listrik ini, meskipun derajatnya biasanya kecil, ya, atau luasnya kecil, tetapi ini tetap dianggap sebagai luka bakar yang mengancam. Karena arus listrik yang kuat itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan sistem konduksi yang ada dalam jantung, di mana kita ketahui bahwa sistem konduksi di jantung itu terutama ada aktivitas elektrik dan ada aktivitas mekanik. Sehingga kalau ada arus listrik yang sangat kuat, maka listrik jantung akan mengalami kekacauan, bahkan pacemaker bisa mengalami kematian. Ya, jadi pembangkit listrik yang ada di jantung bisa tiba-tiba mati ketika ada arus listrik yang sangat kuat dari luar tubuh kita. Nah, teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengatasi atau treatment pasien luka bakar akibat listrik. Yang pertama adalah pastikan keamanan. Ya. Pastikan keamanan, pastikan bahwa listrik sudah dimatikan atau kita memastikan korban tidak lagi bersentuhan dengan sesuatu yang ada aliran listriknya. Yang kedua adalah lakukan pemeriksaan elektrokardiografi, karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kelistrikan jantung bisa saja mengalami masalah ketika ada arus listrik yang sangat kuat dari luar tubuh kita. Kemudian ketika melakukan penanganan pasien yang luka bakar akibat listrik, RJP harus dilakukan, tidak boleh dihentikan selama dalam proses perjalanan dari TKP atau dari prahospital atau dari puskesmas sampai tiba di rumah sakit. Jadi RJP-nya harus lakukan secara kontinu. Ya. Kemudian semua luka bakar akibat listrik harus dianggap sebagai luka bakar yang sifatnya berat. Meskipun luasannya tidak terlalu besar, meskipun kedalamannya tidak terlalu dalam. Tetap dianggap sebagai luka bakar yang berat. Ya. Selanjutnya luka bakar kimia. Jadi kimia itu ada yang berupa serbuk, ada yang berupa cair ya. Nah, teman-teman sekalian yang harus dipahami adalah luka bakar akibat kimia semakin tinggi tingkat basah ya suatu zat kimia maka semakin berbahaya. Atau kalau di asam semakin tinggi keasaman semakin berbahaya pula. Ya, seperti itu. Kemudian untuk zat kimia yang bentuknya cair ketika mengenai tubuh kita, ya apakah itu di kulit, di badan, di mata, mukosa, maka tindakan pertamanya adalah semprotkan dengan menggunakan air mengalir. Ya, kalau misalnya sifatnya asam, maka dilakukan kurang lebih sekitar 30 menit. Kalau sifatnya basah, semakin kuat basahnya, maka kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan irigasi. Ya. Nah, kemudian kalau sifatnya atau bentuk sediaannya itu adalah bubuk, maka sebelum disiram harus disapu dulu, ya dibersihkan dulu zat kimia bubuk tersebut, ya bisa dengan menggunakan tisu, dengan menggunakan kuas,
menggunakan sapu tangan. Yang jelasnya zat kimia bubuk tersebut harus dipisahkan dulu, dilepaskan dulu dari kulit kita, baru boleh melakukan penyiraman. Kenapa? Karena ada serbuk-serbuk tertentu yang justru ketika tercampur dengan air, maka akan bereaksi dan menimbulkan insiden luka bakar. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk di Bund Severity, ya. Yang di Bund Severity ini ada namanya BI, ya, Bund Index. Bund Index ini cara menghitungnya adalah setengah dikali luas luka bakar yang derajat 2-nya ditambah dengan luas luka bakar derajat 3. Nah, jika BI-nya lebih dari 10, maka dianggap parah. Kemudian setelah kita menghitung BI, selanjutnya kita akan menghitung prognosisnya, prognosis Bund Index atau PBI. Nah, PBI ini adalah hasil dari Bund Index tadi ditambahkan dengan usia. Semakin tinggi BI-nya, semakin tinggi mortalitasnya. Atau semakin jelek prognosis penyembuhan pasien tersebut. Oke, baik. Kita masuk ke jenis luka bakar. Sebenarnya ini yang jenis luka bakar ini ada yang disebut dengan luka bakar kompleks, ada luka bakar non kompleks ya. Kalau luka bakar yang kompleks ini dulu disebut dengan luka bakar yang sifatnya mayor ya. Dulu ada yang mayor, ada yang minor ya, seperti itu ya. Kemudian disebut luka bakar kompleks ketika luas luka bakarnya ini lebih dari 10% pada anak atau lebih dari 15% pada orang dewasa. Ya, ini disebut dengan luka bakar kompleks. Jenis yang kedua adalah luka bakar non kompleks. Nah, dulu ini disebut dengan luka bakar minor. Ketika luka bakar tersebut luasnya kurang dari 10% pada anak atau kurang dari 15% pada orang dewasa. Jadi ini kata kunci ya. Jadi teman-teman sekalian, kapan kita disebut dengan luka bakar non kompleks? Ketika luka bakarnya kurang dari 10% pada anak. Atau luka bakar orang dewasa yang kurang dari 15%. Dan dulu ini disebut sebagai luka bakar yang sifatnya minor. Ya. Nah, kemudian kita masuk lagi di derajatnya. Ya. Jadi di derajat luka bakar itu ada yang disebut dengan luka bakar derajat 1, ada luka bakar derajat 2A, ada derajat 2B, dan ada luka bakar derajat 3. Ya. Nah, luka bakar derajat 1 atau disebut dengan luka bakar yang sifatnya superficial, ya, hanya daerah permukaan saja, ya. Kerusakannya biasanya hanya terbatas pada epidermisnya saja, ya, epidermisnya saja. Kemudian kulit tampak kering, kemudian ada kemerahan, kemudian sangat nyeri, nyerinya hebat ya. Kemudian tidak ada bula. Nah, ini adalah kata kunci untuk membedakan antara luka bakar derajat 1 dengan luka bakar derajat 2. Kalau sudah terbentuk bula, maka bukan lagi derajat 1. Ya, berarti korban tersebut mengalami luka bakar derajat 2. Nah, ini luka bakar derajat 1 ini biasanya disebabkan oleh sengatan matahari. Ya, ketika kita berjemur di daerah yang terkena langsung sinar matahari, misalnya di pantai atau di mana, maka akan menyebabkan terjadinya kemerahan, ya, terjadinya perih, dan itu sudah masuk dalam kategori luka bakar yang derajat 1. Nah, tapi tidak usah khawatir, ya meskipun luka bakar derajat 1 ini nyerinya hebat, tetapi tingkat penyembuhannya cepat, yaitu hanya sekitar 3-6 hari, maka gejala-gejalanya sudah hilang sendiri. Nah, ini contoh gambar luka bakar derajat 1 ya, jadi kemerah-merahan seperti kepiting. Kepiting yang sudah disiram air panas, ya, seperti itu. Lanjut, luka bakar derajat 2A. Ya, atau parsial ya, partial thickness burn ya. Jadi untuk luka bakar derajat 2 ini meliputi epidermis dan sebagian dermis. Jadi sudah epidermisnya sudah tembus, bahkan sudah mengenai sebagian dari dermis. Nah, luka bakar derajat 2 ini juga sangat nyeri ya. Kemudian luka dasar lukanya berwarna merah. Kemudian biasanya ada eksudasi ya. Kemudian di beberapa tempat biasanya kita bisa temukan adanya bula atau blister ya. Nah, bula atau blister ini ya terjadi di beberapa tempat ya di tubuh korbannya, dan satu hal yang ingin saya jelaskan bahwa bula itu kalau kita menemukan kasus luka bakar sebaiknya jangan terburu-buru untuk memecahkan bula tersebut ya. Jadi tidak usah terlalu buru-buru kecuali bula tersebut
menyebabkan kesulitan atau menyebabkan gangguan pada saat kita melakukan proses-proses asuhan perawatan atau asuhan medis ya. Nah, ini contoh luka bakar derajat 2A ya, sudah terkelupas epidermisnya, kemudian ada bulanya sebagian ya, kemudian epidermisnya juga sudah mengalami kerusakan. Lanjut derajat 2B. Luka bakar ini sudah meliputi epidermis dan seluruh lapisan dermis ya. Nah, ini juga sangat nyeri. Kemudian dasar lukanya berwarna pucat ya, biasanya karena akibat luka bakar tersebut, sehingga pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekitarnya akan mengalami kerusakan sehingga korbannya akan tampak seperti pucat ya. Kemudian mungkin tampak kering, kemudian terbentuk bula atau blister. Sekali lagi saya ulangi bahwa kalau sudah terbentuk bula, kalau sudah terbentuk blister, berarti korban tersebut bukan lagi mengalami luka bakar derajat 1, tapi sudah masuk dalam kategori luka bakar derajat 2. Nah, ini contoh luka bakar derajat 2B. Ya, seperti ini. Selanjutnya adalah luka bakar derajat 3. Nah, luka bakar derajat 3 ini sudah melewati lapisan dermis. Sudah sampai di seputan, sudah sampai di otot, sudah merusak pembuluh darah, bahkan mungkin sudah menyebabkan kelainan atau kerusakan pada tingkat tulang. Ya. Nah, untuk derajat 3 ini tidak ada bula, kemudian kulit berwarna abu-abu, kering, kemudian mungkin terdapat eskar, dan yang paling terakhir adalah pasiennya tidak lagi merasakan nyeri. Ya. Kenapa? Karena ketika terjadi luka bakar derajat 3, seluruh ujung-ujung saraf yang merupakan reseptor untuk nyeri itu sudah mengalami kerusakan, sehingga korbannya tidak lagi mengalami nyeri yang hebat. Beda kalau derajat 1, 2A dengan 2B. Ini contoh luka bakar derajat 3 ya. Jadi sudah sampai di sukuti, sudah sampai di otot, di tulang, dan lain-lain. Oke, ini ada luka bakar akibat shock listrik ya. Jadi kalau shock listrik atau terkena listrik, baik itu listrik langsung maupun misalnya terkena petir, maka dua hal sebenarnya harus diperhatikan. Bahwa di mana jalur masuk listrik itu dan di mana jalur keluarnya. Ketika seseorang menyentuh kabel yang ada listriknya dan menginjak lantai, maka listrik akan masuk ke dalam tubuh melalui tangan yang bersentuhan langsung dengan kabel, kemudian keluar melalui daerah kaki. Ya, rounding. Makanya pekerja-pekerja yang senantiasa bersentuhan dengan aliran listrik harus menggunakan sepatu safety, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan luka bakar, maka keparahannya setidaknya bisa diminimalkan. Ya, ini contoh-contoh luka bakar derajat 3 ya, yang sudah mengalami traumatik amputasi, sudah gosong ya, kemudian subkutisnya sudah kelihatan, tulangnya bahkan sudah kelihatan. Oke, nah sekarang kita kembali ke jenis luka bakar. Jadi ada kompleks, ada yang non kompleks. Nah, kemudian perhitungannya, bagaimana cara menghitung luas luka bakar? Kita bisa menggunakan beberapa teknik, tapi yang paling populer itu ada dua, yaitu dengan menggunakan rule of 9 dengan menggunakan rule of Hallam. Ya, dan itu kita membagi area tubuh kita dengan rumus 9. Contoh, di daerah dada itu 9%, abdomen itu 9%, punggung atas 9%, punggung bawah itu 9%. Kemudian kepala bagian depan 4,5%, belakang 4,5%, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 9%. Lengan juga seperti itu, 4,5%, tapi kalau terjadi depan dan belakang, maka jumlahnya adalah 9%. Kaki 9% depan, ya, kemudian 9% bagian permukaan belakang. Ya. Nah, kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 99 ditambah dengan 1% di area genital, itu adalah area 1%. Ya, seperti itu. Jadi tidak sulit untuk menghafal rumus rule of 9 ini. Ini metode Lawn and Broder ya, ini sebenarnya membahas lebih spesifik ya. Ini membahas lebih spesifik karena di rumus ini akan dibedakan antara jumlah usia ya, jumlah usia dalam tahun, kemudian akan memunculkan angka-angka yang berbeda. Hanya saja untuk metode Lawn ini itu sangat
rumit karena kita sangat sulit untuk menghafalkan angka-angka yang berbeda-beda. Jadi sehingga rule of 9 biasanya lebih familiar dengan teman-teman di lingkup pelayanan kesehatan. Gitu, ya. Nah, bagaimana penata laksanaan prahospitalnya? Pertama adalah hentikan proses kebakaran. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang segitiga api. Ya. Jadi di teori api itu ada yang disebut dengan segitiga api. Segitiga api itu adalah ada 3 hal yang bisa menyebabkan sehingga api itu menyala. Yang pertama adalah ada sumber api. Yang kedua adalah ada oksigen. Dan yang ketiga adalah ada benda-benda yang mudah terbakar. Nah, bagaimana menghentikan proses luka bakar? Maka hilangkan salah satu unsur dari ketiga unsur atau segitiga api tersebut yang saya sebutkan tadi. Misalnya kita hilangkan penyebab apinya, atau apinya langsung kita hilangkan. Atau dengan menghilangkan oksigennya. Menghilangkan oksigen ini dengan beberapa teknik, bisa dengan mengguling-guling, ya. Atau misalnya kalau kebakarannya itu di atas kompor, kita bisa menutup kompor tersebut dengan menggunakan karung goni yang sudah dibasahi dengan air. Sehingga pada saat ditutup, maka tidak ada oksigen di situ, dan api akan padam dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Oke, untuk prehospitalnya, pertolongan pertama adalah alirkan di air selama kurang lebih 20 menit, kemudian kalau bahan kimia sekitar 1 jam. Ya. Kemudian singkirkan apapun yang terdapat di tubuh pasien, ya. Misalnya bajunya, lepaskan bajunya atau celananya yang sudah mulai terbakar, atau mungkin tinggal separuh, ya. Kemudian ya termasuk pakaian-pakaian dalam, ya, itu dilepaskan. Kemudian perhiasan. Perhiasan ini harus dilepaskan, terutama kalau luka bakar di daerah ekstremitas, misalnya di jari-jari, karena beberapa hari ke depannya setelah fase akutnya lewat, maka akan diikuti dengan fase inflamasi. Sehingga terkadang kami menemukan ada korban yang tidak bisa dikeluarkan, misalnya perhiasannya, cincinnya, akibat terjadinya proses inflamasi di jari. Jarinya membengkak setelah 3 hari atau setelah 4 hari, maka sangat sulit untuk mengeluarkan cincin tersebut. Kemudian lepaskan pakaian, kemudian balut dengan balutan yang anti lengket, ya, non adherent dressing, ya. Kemudian jangan gunakan es batu. Nah, ini harus dipahami bersama bahwa ketika terjadi luka bakar, kompresnya jangan menggunakan es batu, dialirkan saja di air yang mengalir, ya, kurang lebih 20 sampai 1 jam, ya, 20 menit sampai 1 jam. Jangan mengoleskan pasta gigi atau pemutih, karena di kulit kita tidak ada giginya. Ya, jadi cukup dengan bahan-bahan yang tersedia, misalnya kalau ada air, cukup air saja. Ya. Tidak menggunakan telur, mentega, dan lain-lain. Ya. Kemudian jangan pecahkan lepuhan atau bula yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, ke semua tindakan di prahospital ini biasanya kita ringkas dengan 3C. Cool, clear, and cover. Cool, ya dinginkan, ya dengan cara penyiraman dan lain-lain. Clear, ya clear itu adalah menghilangkan oksigennya atau melepaskan perhiasan-perhiasannya. Kemudian cover itu adalah kita membungkus daerah yang mengalami luka bakar. Kemudian penata laksanaan awal, ingat airway breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Di airway, manajemen jalan nafas, pastikan jalan nafasnya paten dan tidak ada tanda-tanda stridor. Ya, tapi kalau sudah ada tanda-tanda stridor, maka sudah wajib untuk dilakukan konsultasi dengan expert, atau mungkin sudah harus dilakukan pemasangan intubasi. Yang kedua adalah breathing. Breathing ini adalah berikan ventilasi support bila dibutuhkan, tapi dikaji dulu kecepatan pernapasannya, kedalamannya, recoilnya, kemudian penggunaan otot bantu pernapasan. Ya. Kemudian di C, di sirkulasi, manajemen shock, ya, pasien yang luka bakar harus segera dilakukan pergantian cairan. Karena sekali lagi bahwa ketika terjadi luka bakar, maka kulit akan mengalami kerusakan sehingga cairan banyak keluar dari tubuh korban tersebut. Kemudian disability, pantau neurologisnya, hitung terus GCS-nya, tidak boleh ada perubahan, boleh naik tapi tidak boleh turun. Ya. Kemudian menyeri untuk hipotermia, atasi nyerinya dan cegah hipotermianya. Jadi ini adalah
pelaksanaan awal pada initial assessment, baik itu pasien-pasien non-trauma maupun pasien-pasien yang trauma. Nah, untuk di airway, ya, untuk di airway, sekali lagi bahwa obstruksi jalan nafas pada luka bakar yang inhalasi itu resikonya besar, ya, sampai 33%. Kemudian luka bakar yang disertai dengan trauma inhalasi mengalami angka mortalitas yang cukup tinggi, yaitu 27,3%. Jadi cukup tinggi data-data pasien luka bakar yang mengalami mortalitas atau mengalami kematian. Kemudian kerusakan silia pada jalan nafas ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan atau kesukaran mengeluarkan sekret ketika orangnya terkena ISPA misalnya, atau ketika dia mengalami bronkitis, maka akan sulit mengeluarkan sputum dari jalan nafas. Nah, ini contoh yang trauma inhalasi, ya, kita lihat bahwa di daerah wajah ada memar, ya, ada kebiruan, kemudian ada sianosis, kemudian bulu matanya yang tadinya lurus menjadi keriting, ya, hangus, rambut hangus, kemudian kumis hangus, maka itu sudah menjadi tanda kemungkinan korbannya mengalami trauma inhalasi, ya. Apalagi kalau suara nafasnya sudah diikuti dengan suara yang stridor. Nah, untuk di airway, tekniknya adalah lakukan ABC, ya, dengan 3 manuver airway, heat tilt, chin lift, atau jaw thrust, ya. Kemudian pasang cervical collar, ya. Pasang cervical collar bila kita curigai ada masalah dengan cervicalnya. Kemudian intubasi kalau misalnya kemungkinan akan mengalami obstruksi jalan nafas yang ditandai sudah mulai timbulnya stridor, ya. Kalau sudah ada stridor berarti sudah harus disiapkan untuk pemasangan endotracheal tube, ya. Oke, periksa jalan nafas, itu chin lift, ya. Kemudian lanjut deep breathing, ya. Deep breathing ini biasanya pasiennya mengalami gangguan difusi. Kenapa? Karena pada saat terjadi kebakaran maka korbannya biasanya menghirup karbon dioksida dan karbon monoksida. Di mana kita ketahui bahwa karbon monoksida itu memiliki afinitas 240 kali dibandingkan dengan oksigen. Artinya kalau kita menghirup udara pada saat terjadi kebakaran, di mana di udara itu ada oksigen dan ada karbon monoksida, maka yang lebih cepat terikat dengan oksigen itu adalah karbon monoksida. Jadi oksigennya kalah bersaing sehingga dengan cepat juga orangnya akan mengalami kondisi hipoksia. Nah, ini dampak dari karbon monoksida, ya. Kalau kurang dari 20% tidak ada gejala, 20-30 itu sakit kepala dan mual, kemudian 30-40 itu confused dan tachypno, kemudian koma dan bisa menyebabkan terjadinya korban meninggal. Ya. Oke, untuk sirkulasi ya langsung pemasangan IV lain, ya, bisa dengan 2 jalur, bisa dengan 1 jalur tergantung seberapa besar cairan yang akan kita berikan, ya. Nah, untuk akses intravena bisa dipasang 2 jalur pada area yang tidak bergerak atau jangan di daerah yang mengalami luka bakar, ya. Kemudian diutamakan pena-pena yang ada di tangan dan lengan meskipun resiko plebitisnya ini cukup tinggi. Kemudian setelah terpasang, kita mulai menghitung kebutuhan cairan resusitasi dengan menggunakan luasan luka bakar, ya. Kita menghitung luas luka bakar, kemudian nanti dihitung berapa luas luka bakar pasien tersebut. Kemudian berikan cairan, ya, cairan RL misalnya, atau NaCl, atau asetat ringer, yang mana saja. Intinya adalah kita harus mengejar shocknya, ya, dengan cara melakukan resusitasi cairan dengan menggunakan cairan-cairan yang sifatnya kristaloid. Kemudian berikan separuh kebutuhan cairan pada 8 jam pertama. Jadi setelah kita hitung kebutuhannya, maka 8 jam pertama itu diberikan 50%-nya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan 50%-nya lagi diberikan dalam waktu 16 jam selanjutnya. Pasang kateter urin, kemudian ukur balance cairan, follow up, ya, berapa outputnya dan berapa input. Nah, ini teman-teman sekalian, ini adalah rumus untuk menghitung kebutuhan prestasi cairan. Ya, kalau dulu kita menggunakan semuanya seragam, yaitu metode Parkland, ya, atau menggunakan 4 cc per kilogram berat badan per luas luka bakar. Tetapi saat ini
Rumus ini hanya digunakan ketika luka bakar itu disebabkan oleh listrik. Selain listrik, maka dilakukan pemberian cairan 2 cc per kilogram berat badan. Kalau anak yang kurang dari 14 tahun, kemudian lebih dari 14 tahun, kemudian kurang dari 14 tahun itu diberikan 3 cc RL 3 cc cairan kristaloid per kilogram berat badan dikalikan dengan luas luka bakar. Jadi kita hitung dulu berapa totalnya, berikan cairan di 8 jam pertama dan di 16 jam selanjutnya. Disability, pantau status neurologis ya, terutama untuk AFU-nya ya, apakah sadar penuh ataukah menurut perintah atau rangsang nyeri atau mungkin bahkan unresponsif ya. Kemudian monitor GCS-nya, ingat periksa terus pupilnya, pastikan apakah pupilnya itu isokor antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian selanjutnya ada exposure ya, miringkan pasien dengan teknik dengan teknik lock roll, kemudian periksa semua di bagian belakang ya, buka semua bajunya, tapi pastikan bahwa pasiennya tidak hipotermi atau pasiennya tidak hipotermi dan privasi bisa dijaga oleh tenaga ahli ya. Diagnosa keperawatan, tidak efektif bersihan jalan nafas, hambatan pertukaran gas, defisit volume cairan, dan hipotermia, serta nyeri akut akibat cedera jaringan serta syarat dan dampak emosional. Ya. Fase resusitasi darurat, perawatan di tempat kejadian, matikan api, dinginkan luka bakar, lepaskan benda penghalang, tutup luka bakar, dan lakukan irigasi untuk luka bakar yang disebabkan oleh kimia. Ya. Kemudian ingat potensi jalan nafas, airway breathing sirkulasi manajemennya. Kemudian kalau di UGD, prioritaskan ABC-nya, airway breathing sirkulasi. Sesudah respirasi dan resirkulasi adekuat, maka perhatikan luka bakarnya. Jadi bukan luka bakarnya dulu yang diperhatikan, tapi airway breathing sirkulasi. Setelah itu baru kita masuk ke luasan luka bakar. Ya. Pasang kateter urin, hitung follow up balanceran, berapa intake dan berapa outputnya. Kemudian jika luka bakar yang luas, maka harus dipasang nasogastrik tube, ya, karena biasanya pasien itu akan mengalami residu di saluran cerna karena bising usus yang mengalami gangguan ketika terjadi luka bakar. Kemudian berikan analgetik untuk mengurangi dampak akibat nyeri yang disebabkan oleh luka bakar. Berikan antibiotik profilaksis dan antitetanus bila dibutuhkan. Perhatikan kebutuhan psikologis pasiennya. Oke, nah ini ada contoh soal ya. Jadi berat badannya 50 kilo, kemudian luka bakar derajat 2 pada kepala dan wajah. Kepala dan wajah, berarti 4,5 tambah 4,5. Kemudian dada 9%, perut 9% ya. Nah, untuk menghitungnya adalah gunakan rumus Parkland ya atau Baxter. Yaitu 8 jam pertama itu diberikan 50% dari total kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan 50% lagi di 16 jam selanjutnya di masa perawatan. Sehingga, ya, rumus di atas hanya sebagai panduan, ingat, terutama adalah kita tetap berpatokan kepada kondisi klinis. Ya, meskipun misalnya kita mengatakan bahwa kebutuhan cairannya sekian, tetapi kalau kondisi pasiennya misalnya membaik, ya, sudah bisa langsung dievaluasi. Ya. Atau mungkin kondisinya bertambah buruk, maka harus segera lakukan penanganan yang lebih lanjut. Kemudian tujuan pemberian cairan tekanan sistolik melebihi 100 mmHg, ya bila memungkinkan. Kemudian nadi 110 kali per menit. Kemudian urin output itu sekitar setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan, ya per jam. Ya, jadi urin itu normalnya setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian nilai juga indikator lain, misalnya hematokritnya, HB-nya, natriumnya, dan serumnya. Karena kita ketahui bahwa komponen-komponen ini adalah komponen yang sangat vital dalam tubuh untuk memperlancar suatu kegiatan-kegiatan metabolisme. Ya. Oke, untuk perawatan selanjutnya dicuci, ya, kemudian ada bula biarkan, kemudian selimuti jaga hipotermi. Kemudian kalau misalnya korbannya mengalami gagal jantung dan edema, maka ini harus ditangani secara spesifik. Atau pasiennya mengalami sepsis, ya, atau mungkin ada gagal nafas (ARDS), maka semua harus
konsultasikan dengan expert ya. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah rutin, kimia darah, urinalisis, kemudian pemeriksaan keseimbangan elektrolit, analisa gas darah, pemeriksaan radiologi, ya, pemeriksaan radiologi jika ada indikasi untuk memastikan apakah ada ARDS atau tidak ada ARDS. Pemeriksaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan diagnosis SIRS dan multi organ kegagalan multi organ. Oh ya, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Ini adalah referensi yang bisa kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MOT, ataukah saya lanjut saja MOT? Gimana? Iya, lanjut lagi dulu, Nurse. Lanjut lagi dulu. Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan dicatat dulu. Kita nantinya sampaikan di materi setelah materi kedua ya. Silakan dilanjutkan dulu, Nurse. Bagaimana? Ya, silakan dilanjutkan nanti sesi tanya jawab setelah materi kedua. Kita lanjut lagi. Ya, masih semangat ya? Semangat, semangat, Nurse. Semangat, Nurse. Ini yang bersemangat ini MOT-nya kayaknya. Coba baik kita cek semangatnya toh. Kita cek dulu. Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu. Iya. Bapak. Iya. Ibu. Iya. Oke, semangat Nurse. Semua aja. Semangat. Oke, coba beda saya yang tes Ki. Bapak Ibu. Iya. Asik juga ya. Bapak. Iya. Ibu. Iya. Aduh, saya ketagihan nanti ini. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu tentang muskuloskeletal. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Kita langsung saja. Ya, baik. Ini adalah materi keperawatan gawat darurat trauma muskuloskeletal. Jadi di muskuloskeletal itu ada dua penggalan ya. Jadi muskulo dan juga skeletal. Muskulo itu tentang otot dan jaringan ikatnya, tentang skeletal itu adalah tulang belulangnya. Ya. Oke, baik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran umum. Diharapkan peserta mampu melaksanakan penatalaksanaan pasien dengan trauma sistem muskuloskeletal. Kemudian tujuan khususnya adalah memahami anatomi, kemudian menjelaskan trauma dan cedera muskuloskeletal, menjelaskan tanda dan gejala, melakukan pengkajian dan mengidentifikasi komplikasi yang disebabkan oleh kerusakan muskuloskeletal. Oke. Nah, ini adalah posisi anatomi ya, bahwa tubuh itu bisa berdiri tegak, bergerak, berjalan, beraktivitas itu karena ditopang oleh sistem muskuloskeletal yang begitu sempurna. Ya. Jadi mulai dari tungkai bawah, di situ ada jari-jari kaki, ada tulang telapak kaki, kemudian ada mata kaki, ada tulang tibia, fibula, kemudian ada patella dan seterusnya yang menyebabkan tubuh itu bisa berdiri tegak. Ya, kemudian tulang-tulang ini juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting yang ada di tubuh kita. Ya. Misalnya di daerah dada, maka tulang-tulang tersebut melindungi jantung, melindungi paru-paru dan selaput-selaput pembungkus paru dan jantung itu sendiri. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara otot jantung, ya, kemudian otot polos, ya, kemudian otot skelet, ya, atau otot rangka. Jadi kalau untuk usus, ya, atau organ organ viscera itu bentuknya lebih halus, ya. Kemudian bekerjanya secara parasimpatis, ya.
Sedangkan kalau otot rangka, ya, itu bekerjanya secara simpatis, kemudian skeletnya itu lebih kasar. Nah, sedangkan jantung adalah kombinasi antara keduanya. Jadi Bukan terbakar kan kena lem. mikroskopis, otot jantung itu sama dengan otot rangka, tapi kerjanya sama dengan otot polos, ya, yaitu secara parasimpatik. Nah, akibat yang bisa terjadi pada muskuloskeletal ini banyak sebenarnya ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu, apa itu sprain, strain, dislokasi, fraktur, amputasi, kemudian ruptur ligamen, ruptur tendon, ya, kemudian kompartemen sindrom, nanti kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang tipe cedera. Tipe cedera itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya, nah, dikatakan terbuka ketika terjadi kerusakan kulit dan disertai dengan perdarahan. Jadi ada fraktur misalnya, kemudian kulitnya tembus dan ada perdarahan, itu disebut dengan fraktur terbuka. Sedangkan kalau tertutup itu tidak ada kerusakan kulit. Ya, tidak ada kerusakan kulit, sehingga kalau misalnya pasiennya mengalami fraktur, maka frakturnya tersebut sifatnya adalah lokal, ya, atau regional, tapi tidak sampai menembus kulit. Nah, untuk kasus-kasus fraktur, maka kita harus memikirkan kemungkinan adanya cedera penyerta. Misalnya, ya, patah tulang, tapi termasuk ada cedera saraf, ada cedera pembuluh-pembuluh darah arteri vena, kemudian ada kerusakan pada jaringan lunak. Itu semua harus dipikirkan, harus dipertimbangkan pada saat menangani kasus muskuloskeletal. Nah, kemudian cedera jaringan lunak tertutup, ya. Yang pertama adalah sprain. Sprain ini adalah cedera pada ligamen akibat tarikan dan peregangan yang berlebihan. Biasanya orang yang overstretching, ya, atau latihannya terlalu lama, atau latihan tanpa diawali dengan pemanasan, atau ketika sudah tidak seimbang lagi antara proses pembentukan energi dengan energi yang dikeluarkan pada saat berolahraga, sehingga ada muskulus atau ada jaringan ikat yang mengalami hipoksia dan menyebabkan terjadinya regangan, ya. Nah, tanda dan gejalanya biasanya tidak berfungsinya bagian tubuh yang mengalami sprain, kemudian ada bengkak, ada nyeri, kemudian ada keterbatasan gerak yang mungkin bisa diluruskan misalnya, tapi sekarang lurusnya terbatas, atau mungkin tadinya bisa ditekuk, sekarang tidak bisa ditekuk. Ada keterbatasan gerak pada korban tersebut. Dan itu terjadi sekitar 2-3 jam setelah terjadinya sprain. Ya, kemudian untuk memastikan apakah sprain ini murni sprain, ataukah ada strain, ataukah ada fraktur, maka dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu dengan X-ray kaki, untuk memastikan apakah ada fraktur atau tidak. Bila tidak ada fraktur, maka diagnosanya disebut dengan sprain. Tapi ketika di ronsen kemudian timbul tanda dan gejala fraktur, maka bukan lagi sprain, tapi berubah menjadi fraktur. Ya. Nah, tindakannya adalah RICE. Ya. RICE ini adalah singkatan dari rest, kemudian kompres dengan S, kemudian lakukan decompression, kemudian lakukan elevation, ya, elevasi, tinggikan. Jadi rest ini adalah diistirahatkan. Jadi kalau misalnya ada yang spray, maka pilihan pertamanya adalah istirahatkan. Kalau misalnya nyeri akibat olahraga, berarti harus istirahat dulu olahraganya, tidak boleh dilanjutkan. Kemudian kompres S, terutama di fase-fase akut, ketika baru terjadi, ya, 4-4 jam pertama itu masih bisa dikompres dengan S. Tetapi ketika sudah lebih dari 4 jam, maka sebaiknya jangan lagi dikompres dengan es, tetapi dikompres dengan menggunakan air hangat. Ya, kemudian lakukan compression, ya, atau dengan bebat tekan, ya. Bebat yang elastik sehingga bisa menekan ke anggota tubuh. Kemudian elevation itu adalah tinggikan bagian yang mengalami cedera, terutama untuk kasus-kasus yang menyebabkan terjadinya perdarahan misalnya, ya. Itu harus ekstremitas yang mengalami perdarahan harus ditinggikan, ya. Lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan jantung. Kemudian kolaborasikan dalam pemberian analitik. Itu tadi tentang sprain. Sekarang tentang strain. Nah, sprain dengan strain sebenarnya mirip sekali. Ya, ini sama peregangan otot, hanya saja biasanya sudah melibatkan tendon dan bahkan bisa menyebabkan terjadinya ruptur pada fasia, selaput pembungkus otot. Ya, maka disebut dengan strain. Tetapi sekali lagi bahwa strain ini harus dibuktikan dengan tidak adanya
gambaran fraktur ketika dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik dengan foto ronsen. Ya. Nah, tanda dan gejalanya nyeri yang sangat berat, ada pembengkakan, ada ekimosis dalam beberapa hari, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan radiologis tidak tampak adanya patah. Berarti diagnosanya kalau bukan sprain berarti strain. Kalau ringan disebut dengan sprain, tapi kalau lebih berat disebut dengan strain. Ya. Oke, tindakannya sama, ya tindakannya sama itu raise, ya. Kemudian kalau misalnya ruptur jaringan maka harus ditindaklanjuti dengan operasi. Ya, biasanya membutuhkan waktu 4-6 minggu baru bisa beraktivitas ringan. Itu pun aktivitasnya tidak boleh dipaksakan. Ya. Oke, strain selesai. Kemudian kita masuk di dislokasi. Dislokasi ini menjadi suatu yang serius ketika terjadi dislokasi di sendi-sendi besar. Ya. Misalnya di Achilles, ya, atau di gedung join, ya, atau di daerah atlas, di daerah kepala. Kemudian kalau tidak ditangani dengan baik, maka prognosisnya akan sangat buruk. Ya. Tanda gejalanya biasanya asimetris. Asimetris ini maksudnya adalah ketidakseimbangan antara ekstremitas kiri dengan ekstremitas kanan, misalnya untuk di tangan, ya, atau mungkin di kaki, misalnya lutut kiri dengan lutut kanan bentuknya berbeda. Ya. Kemudian gejala lain adalah nyeri. Ya, nyerinya untuk pasien yang dislokasi itu nyeri sekali. Ya, nyeri sekali. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya kehilangan fungsi. Nah, ini contoh-contoh gambar yang dislokasi sendi bahu, ya. Nah, bagaimana ketika suatu trochanter terlepas dari kolumnya, ya, sehingga membutuhkan proses reposisi di bawah kendali anestesi. Ingat teman-teman sekalian, ketika menemukan kasus dislokasi di prahospital, baik itu di TKP maupun di puskesmas, maka jangan melakukan manuver kalau menyangkut sendi-sendi besar. Kenapa? Karena itu akan sangat berisiko. Lebih baik kita stabilisasi, kemudian bawa segera ke rumah sakit. Tindakannya, bila terjadi pada sendi besar, dapat dilakukan operasi darurat, ya. Kemudian, kalau misalnya menyebabkan terjadinya jepitan pada neurovaskuler, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali melakukan amputasi. Kemudian, sebelum dan setelah melakukan tindakan, penting untuk menilai PMS, yaitu pulsasi, motorik, dengan sensoriknya. Reposisi secara tertutup atau terbuka dengan kontrol anestesi. Jadi ingat, saya ulangi, tidak boleh melakukan reposisi tanpa di bawah kontrol anestesi. Ya. Kemudian imobilisasi dengan padding, ya, terutama kalau misalnya kita memasang spalak itu harus ditambahkan lapisan bawahnya supaya organ tubuh tidak bersentuhan langsung dengan papan atau spalak yang kita gunakan. Terapinya analgetik, ya. Nah, perlu diperhatikan pada luka tertutup, proteksi diri, memar yang besar, berikan kompres dingin. Kalau kemudian ada perubahan warna kulit, itu adalah ekimosis yang menandakan adanya perdarahan. Kemudian memar sekepalan tangan, itu estimasinya adalah kehilangan darah sekitar 10%. Ya. Kemudian memar sebesar kepala, ya, memar besar di daerah kepala, ya, jadi ada memar di daerah kepala, dada dan perut bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Tetapi biasanya yang menyebabkan sampai kondisi shock itu ketika terjadi di toraks, di abdomen, di pelvic, dengan di daerah femur. Ya. Kemudian memar di atas anggota gerak, kemungkinan adanya fraktur. Kemudian pada luka terbuka, perhatikan ya, buka pakaian hingga seluruh luka terlihat. Kontrol perdarahan dengan menekan langsung, ya, kemudian cegah kontaminasi. Kemudian bersihkan luka, ya, bersihkan luka dengan cairan steril, ya, atau NaCl atau asetat ringan. Kalau tidak ada ya boleh menggunakan cairan-cairan lain, yang penting bersih. Ya. Kemudian jangan pernah mencoba mencabut benda yang tertancap. Ini sama dengan materi kita kemarin, baik itu di toraks, di abdomen, kalau ada benda yang tertancap itu tidak boleh dicabut. Kemudian balut luka dengan kasta steril dan balut elastik. Ya. Periksa nadi distal setelah pembalutan. Jadi PMS itu adalah pulsasi, motorik, dan sensorik dilakukan sebelum dan setelah melakukan tindakan pada pasien fraktur. Nah, ini ya, ini adalah contoh cedera jaringan lunak, ya, subkutisnya, kemudian tendonnya, ya, ini mengalami laserasi.
Ini kalau ada benda tertancap, kemarin kita sudah bahas, jangan dicabut, tapi distabilkan saja. Ini contoh tindakan melakukan balut tekan, ya, cari sumber pendarahannya, tekan dengan menggunakan kain kasa, kemudian balut dengan sedikit tekanan dengan menggunakan tensokrip atau elastik perban. Ya. Perawatan luka itu dengan teknik di shower, ya, atau diirigasi, atau dilakukan dengan tindakan debridement, yaitu dilakukan tindakan operasi kecil untuk membuang jaringan-jaringan yang sudah tidak berguna. Ya, fraktur. Nah, untuk fraktur ini ada tanda dan gejala yang harus dipahami. Yang pertama, nyeri dan kemerahan, bengkak, deformitas, dan krepitasi. Krepitasi ini biasanya menjadi tanda kunci. Ya, ketika terjadi krepitasi pada kasus trauma, maka 95% kemungkinan pasien itu mengalami fraktur. Kemudian keterbatasan gerak sendi, kemudian perubahan posisi, kemudian bone expose, yaitu adanya tulang yang menonjol keluar. Ya. Ini open fracture, ya, open fracture dengan bone expose, ya. Ini adalah close fracture yang di sebelah kanan. Oke, nah untuk pengkajiannya, kaji primary survey itu adalah ABC-nya, ABCDE. Ya, pastikan bahwa RW-nya aman, paten, breathing-nya oke, kemudian sirkulasinya juga bagus. Kemudian mekanisme terjadinya cedera harus ditanyakan. Kemudian apakah ada cedera lain, ya, apakah ada cedera selain muskuloskeletal, apakah ada cedera vertikal, ada cedera kepala, ada cedera spine, ada toraks, abdomen, ekstremitas, atas ataupun bawah. Kemudian periksa ada tidaknya ketidakstabilan dan krepitasi di pelvic. Ini dilakukan dengan teknik open book. Jadi kita menekan kedua iliakanya secara bersama-sama, kemudian kita rasakan apakah ada gesekan tulang di antara iliaka tersebut. Ya, kalau misalnya ada gesekan tulang, itu yang disebut dengan krepitasi, harus segera lakukan tindakan stabilisasi. Ya. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian periksa ada atau tidaknya nyeri pada semua sendi, periksa dan catat adanya PMS, ya, pulsasi, motorik, dan sensorik setiap sebelum dan setelah melakukan tindakan, kemudian kolaborasikan dengan dokter. Ini untuk pengkajiannya, ya, jadi kita menggunakan teknik yang sangat komprehensif, yaitu dengan cara melihat, merasakan, menguji kekuatan, yang menggerakkan, ya, dan lain-lain. Nah, untuk pengelolaan, pengenangan cedera muskuloskeletal yang baik dan benar akan mengurangi nyeri, akan mengurangi cacat, dan menghindari terjadinya komplikasi. Atasi shocknya kalau ada shock, atasi perdarahannya kalau ada perdarahan, kemudian lakukan reduksi ketika mau memasang padding. Ketika memasang traksi atau memasang spalet, maka diangkat dengan sedikit tenaga untuk mereduksi. Ya, ditarik sedikit secara gentle untuk menghindari supaya korbannya tidak mengalami nyeri yang sangat hebat. Catat PMS sebelum dan sesudah pemindaian, perawatan luka, fraktur terbuka harus ditangani perdarahannya, kemudian gunakan balut tekan, jangan gunakan tourniquet kecuali pada kasus-kasus traumatik amputasi. Ya. Oke, sindrom kompartemen ini terjadi ketika di dalam suatu bidang atau di dalam suatu otot atau di dalam suatu organ, ya, terjadi peningkatan tekanan, kemudian terjadi distensi, kemudian membuat sirkulasi darah sehingga organ target mengalami kekurangan oksigen dan mengalami nekrosis. Nah, jadi ya, sindrom kompartemen ini suatu hal yang harus diperhatikan dan harus dijaga jangan sampai terjadi. Misalnya setelah kita melakukan tindakan pada pasien fraktur, kita pasang gips sirkuler misalnya di paha, kemudian besoknya pahanya mulai membengkak sehingga akan meningkatkan tekanan di dalam gips tersebut dan menyebabkan terjadinya gangguan sirkulasi ke organ-organ distal, sehingga organ distal tidak mendapatkan suplai oksigen dan menyebabkan terjadinya kematian jaringan. Nah, itu yang disebut dengan kompartemen sindrom. Nah, kompartemen sindrom ini berlangsung sekitar lebih dari 6 jam, ya, dan terutama di 12 jam pertama ini harus diwaspadai, ya. Nah, tanda dan gejalanya ada 5P. Pain, ya, sakit, nyeri. Pallor itu kemerahan. Pulseless itu adalah pulsasinya hilang atau berkurang atau mengecil. Kemudian parastesia, ya, parastesia ini adalah rasa rabanya mulai berkurang. Kemudian ada paralisis, yaitu ada kelumpuhan di organ ekstremitas, ya. Kemudian gejala awal pain dan parastesia, jadi ini yang paling pertama muncul adalah biasanya pasiennya teriak-teriak kesakitan, ya.
Tapi kalau kita tidak jeli bahwa kemungkinan adanya fraktur kompartemen sindrom, biasanya kita kelewat pasien-pasien seperti ini. Ya. Kemudian segera lakukan tindakan fasiotomi. Ya, jadi kalau misalnya menemukan kasus seperti itu adalah situasi emergensi, sehingga dokternya sudah dihubungi untuk persiapan tindakan fasiotomi. Ini gambar dari kompartemen sindrom, nanti bisa dibaca. Ini masalah perawatan nyeri akut, ya, nyeri akut, defisit volume cairan, kemudian nyeri akut, kemudian defisit volume cairan, pasang IV ledol jalur dan jarum besar, kemudian larutan kristaloid yang hangat. Kemudian kalau ada pendarahan aktif, hentikan pendarahan. Pasang kateter, monitor output, ya, tiap jam, kemudian observasi tanda-tanda vital setiap jamnya. Oke, itu saja peserta sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan diskusi, ya, mungkin ada hal yang ingin diperjelas, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin menambahkan juga boleh, ya. Silakan. MOT, silakan dipandu. Terima kasih, Nars Ruslan. Akhirnya 2 materi selesai dengan sedetail-detailnya dan kita masih menunggu atensi teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu Fajria. Ini. Iya. Ya, silakan. Kak Eva, Nurse Eva bisa bertanya. Tafadhal. Tabe Pak Ruslan, Nurse Ruslan. Ini saya mau bertanya. Saya dulu pernah dapat kasus, saya sendiri yang mengalaminya. Pernah disengat listrik dari setrika. Pernah disengat listrik dan pernah di istilahnya kalau nabalang kenal pot dikena dari itu knalpot motor. Kan tadi ada di slide seperti benda seperti es batu, odol tidak boleh digunakan kalau terkena luka seperti itu. Saya tidak tahu ini kenapa bisa tidak boleh digunakan dan sebaiknya apa yang digunakan itu, nurse. Lalu yang menjadi pertanyaan lagi, mengapa luka bakar itu bekasnya itu lama sekali baru hilang, nurse Tabe. Sekian dari saya, terima kasih, nurse. Ya. Nurse Ruslan sudah ditangkap pertanyaannya ya. Mau Baik, dikumpulkan MOT dulu saya atau langsung langsung saja. dijawab? Ya. Saya langsung saja biar nggak lupa. Malum kalau udah tua kadang lupa. Ya, untuk luka bakar listrik, ya, untuk luka bakar listrik, sekali lagi bahwa luka bakar listrik itu semuanya dikategorikan sebagai luka bakar yang harus diwaspadai, ya. Kenapa? Karena arus listrik itu dalam ampere tertentu, dalam kekuatan voltase tertentu itu menyebabkan terjadinya gangguan irama listrik jantung, ya, itu yang harus dipahami yang pertama. Yang kedua adalah apakah luka bakar akibat listrik tersebut mengapa bekasnya lama baru hilang? Sebenarnya bukan lama baru hilang, ya, tetapi kalau eskar, namanya eskar atau jaringan parut, itu semakin lama proses penyembuhan maka akan membentuk jaringan parut. Jadi bukan hanya luka bakar listrik, luka bakar apapun kalau proses penyembuhannya memanjang menjadi lama maka akan terbentuk jaringan parut, akan terbentuk jaringan-jaringan sikatrix namanya, ya. Dan itu bukan hanya di listrik, jadi semua. Makanya proses perawatan luka yang septik dan antiseptik itu penting untuk mempercepat proses penyembuhan, ya. Nah, satu kata kunci untuk merawat luka adalah selalu kondisikan luka itu dalam kondisi moist, dalam kondisi lembab, ya. Termasuk tadi mencium knalpot motor, ya. Mungkin terlalu kangen dengan motornya, dicium knalpotnya, ya, kemudian bibirnya ada luka bakar, maka harus diberikan kondisi moist. Jadi kalau misalnya memungkinkan, kompres saja dengan kompres basah, air saja, air biasa, nggak usah pakai es batu. Kenapa? Karena es batu dapat merusak jaringan-jaringan saraf ketika proses luka bakar itu masih berlangsung. Jadi pakai air biasa saja.
Kemudian jangan pakai odol. Kenapa? Karena di odol itu ada mentolnya. Mungkin mentol ini terasa dingin, enak, lembab, tetapi efek ke kulit itu kurang baik dan bisa menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan pigmentasi bahkan ya. Kemudian jangan gunakan apalagi selain pasta gigi, kemudian lotion ya, kadang menggunakan lotion, kadang ada yang menggunakan putih telur, kadang ada yang menggunakan madu ya. Sebenarnya itu bagus, madu itu bagus selama madu itu adalah madu asli. Karena ada lisetinnya, kemudian ada banyak kandungan-kandungan proteinnya. Hanya saja untuk mencari madu asli itu agak sulit ya. Sehingga air biasa adalah menjadi pilihan yang sangat rasional. Di samping tersedia dalam jumlah yang melimpah, banyak, ada di mana-mana, kemudian lebih aman digunakan karena tidak ada efek sampingnya dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya. Jadi jangan lagi gunakan itu ya, gunakan lotion, jangan gunakan pasta gigi, karena di kulit itu tidak ada giginya, jadi nggak perlu diberikan pemutih email. Kemudian kalau kita punya telur, punya madu, lebih baik telur dan madunya itu diminum supaya meningkatkan daya tahan tubuh, vitalitas, dan mempercepat proses penyembuhan. Ya, tapi saran saya, kalaupun terlalu cinta dengan knalpotnya, jangan dicium dalam keadaan lagi panas-panasnya. Begitu Fajaria ya. Balang bibir nurse kalau dicium itu knalpot Ya, noer. siapa tahu terlalu cinta dengan knalpot brongnya, baru tiba langsung cium-cium, masih panas. Tidak bisa kebayang nurse. Mending kita Ya kan? mending kita nikmati pecok sama kapurung saja. Panas. Ya mungkin itu yang mudah-mudahan bisa dipahami jadi ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan Ya, disampaikan. sedikit langsung. pertanyaan, Nurse. Silakan Pak Burau. Ya, jadi bersemangat ini kalau lihat Nurse Ruslan. Ya, ini mungkin dari segi dari perawatan luka bakar. Sedikit ini Nurse, ada kasus kemarin, penyebabnya itu mungkin dari bahan kimia karena kandungannya dia itu yang pasien kemarin itu terkena percikan lem dari perusahaan kayu plywood. Cuman pada proses penanganannya di saat itu ada yang terkena cairan lem ini sering mengeluarkan cairan dan cairan itu apabila menetes ke daerah yang tidak terkena menambah luas area jaringan luka bakar itu. Yang saya ingin pertanyakan ini Nurse, apakah ada perlakuan cara perawatan yang seperti itu, misalnya masih memproduksi cairan yang dari tubuh yang terkena itu, terus apakah ada juga yang diberikan untuk mengurangi nyerinya? Ya mungkin untuk sementara itu Nurse. Terima kasih. Ya, tadi mohon diulangi Pak Rauf, tadi penyebabnya apa? Lem Ya. apa gitu? Ini lem untuk usaha plywood yang kayu lapis. Oh, iya. Iya, kayu lapis. Ya. Iya. Lemnya Oke. itu kan sebelum digunakan harus dipanasi dulu itu Nurse. Nah, pada saat proses pemanasan lem itu tungkunya meledak dan percikan dari lem itu mengenai beberapa karyawan. Dan salah satunya itu ada luka bakarnya, ada yang dikena wajah, badan, dan saya tambahkan lagi sedikit Nurse, cara menghitung jumlah luka bakar ini apabila terkena di wajah, di tangan itu jumlahnya berapa persentasenya Nurse. Ya mungkin ya, terima kasih banyak Nurse. Ya. Baik, MOT saya langsung saja. Ya. Jadi gini, untuk lem kayu itu sebenarnya dia masuk dalam kategori kimia, ya. Jadi luka bakar kimia, tapi ditambahkan lagi dengan kondisi panas. Jadi memang dua hal ini yang bisa memperparah akibat dari luka bakar lem tersebut. Nah, sudah ada unsur kimianya ditambah lagi dengan dalam kondisi panas sehingga biasanya efeknya akan lebih berat. Nah, tetapi untuk proses penanganannya itu sama dengan luka bakar akibat zat-zat lain. Ya, sama dengan ketika terkena minyak panas, sama ketika terkena panci panas,
atau terkena air panas itu sama. Jadi yang pertama langkahnya adalah dinginkan dulu, kemudian siram di air yang mengalir dalam waktu yang cukup lama. Nah ini ya, kalau kimia itu memang harus lebih lama. Semakin asam, semakin lama. Kalau lem itu sifatnya basah, sehingga penyiramannya bahkan bisa sampai 1 jam. Baru kita bisa memastikan bahwa bersih. Ya. Jadi harus disiram dengan air yang mengalir lebih lama, sehingga kita bisa memastikan bahwa tidak ada lagi unsur-unsur kimia yang melengket di daerah kulit yang bisa terus bekerja ketika itu masih lengket di daerah kulit. Nah, proses perawatannya sama dengan luka bakar akibat minyak panas atau air panas. Kondisikan dengan kondisi moist, ya. Nah, luka bakar akibat kimia tersebut tidak akan mengeluarkan cairan lagi ketika jaringan kulitnya sudah utuh terbentuk. Cairannya itu akan keluar ketika belum sembuh secara sempurna. Jadi fokus kita adalah sembuhkan dulu lukanya. Pada luka bakar itu akan sembuh dengan sendirinya, diobati atau tidak diobati ketika dalam kondisi bersih. Jadi kunci untuk menyembuhkan luka itu sebenarnya hanya satu, bersih. Ya, bersih. Selama dia bersih, tidak ada infeksi, maka lukanya akan cepat sembuh. Proses moist hanya proses mendukung ya agar penyembuhan itu lebih cepat. Tapi kalaupun tidak moist tetapi bersih, steril, maka pasti akan sembuh. Ya. Kemudian tadi cara menghitung luka bakar. Kalau misalnya dia tersebar di beberapa tempat, tidak menyatu, gitu ya. Mungkin sebagian ada di perut, sebagian ada di punggung, ada juga di daerah wajah. Maka kita bisa melakukan perhitungan dengan teknik namanya rule of palm. Jadi bukan rule of nine, tapi rule of palm. Caranya adalah kita menggunakan telapak tangan. Kita menggunakan telapak tangan korban atau telapak tangan pasien yang mengalami luka bakar. Kita ukur telapak tangan tanpa jari. Jadi hanya telapak tangan tanpa jari. Jadi kita bisa ukur mungkin di kertas, di karton. Nah, telapak tangan tanpa jari ini adalah 1% dari permukaan tubuh. Nanti tinggal kita hitung, misalnya di dada, kita hitung ada berapa persen. Jadi kalau misalnya ada 2 kali lipat dari telapak tangan, berarti 2%. Di punggung ada 1, berarti 1%, sudah 3% ya. Kemudian di kepala ada 1, berarti 1%, berarti sudah 4%. Ada lagi di kaki 1, berarti sudah sekian persen. Jadi telapak tangan tanpa jari disebut rule of palm, itu mewakili 1% dari bagian tubuh. Ya, begitu Pak Rauf ya. Iya, terima kasih banyak Nurse. Oke, baik. Menarik sekali nih pertanyaan Pak Rauf. Dan kasusnya real ya Bapak ya? Kasusnya real ya? Oke, masih ada Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya, mau berbagi pengalaman, mau pasti cocok, boleh. Ya, mungkin ada teman-teman yang pernah menemukan kasus ya, atau mungkin ada yang pernah membaca referensi, silakan. Kita diskusi saja ya. Nggak masalah. Biasanya Surahmat juga nanya nih. Boleh izin, silakan. Bu Syaleha, Ibu Sekretaris, silakan Bu. Ya. Ini mau berbagi pengalaman. Kemarin saya punya anak ini sedang melakukan olahraga. Kemudian trouble Bu jaringannya Bu. Ya, trouble jaringannya. Sudah lakukan pemanasan, cuman mungkin gerakannya yang agak keras sehingga persendian di tulang, ya maaf, mungkin gangguan jaringan. Iya. Lagi pemanasan terus apa Bu? Lanjutkan dulu. Lagi pemanasan terus kemungkinan left. Dan ada gerakan agak keras sehingga otot persendian di ronsen posisinya tetap di dalam mang itu, sama dengan di posisi lutut, dia itu kayak terasa goyang. Adakah trik atau
tindakan penanganan seperti ini, Nurse. Baik, ada yang bisa membantu saya untuk sedikit memperjelas pertanyaan? Soalnya jaringannya sepertinya tadi agak trouble ya. Oh. Nurse, saya ulangi, Nurse. Boleh. Boleh saya izin, Bu? Ya. Ya, kemarin kan anak saya biasa latihan karate, Nurse. Ya. Mungkin ada gerakan yang agak keras, pergelangan, bukan pergelangan, di bagian bahu. Bagian bahu itu agak terasa goyang. Kemudian di bagian lututnya juga itu, Nurse, dia terasa goyang sehingga dia bilang, apa yang bisa saya lakukan, Nurse? Oke, MOT izin. Ya, jadi pertama-tama, jadi sebelum melakukan aktivitas berat, memang sebaiknya diawali dengan warming up. Jadi diawali dengan stretching, diawali dengan pelemasan, ya, diawali dengan peregangan untuk memperlancar sirkulasi darah di daerah-daerah muskuloskeletal, ya, di daerah sendi, di daerah otot, di daerah fascia, di daerah tendon, ya. Jadi sirkulasi itu lebih lancar sehingga nanti ketika kita beraktivitas maka proses pembentukan energi di dalam sel-sel jaringan tersebut melalui metode hemiosmotik itu bisa berjalan secara stabil, karena untuk hemiosmotik ini mutlak membutuhkan suplai oksigen. Ya, jadi memang harus pemanasan dulu, itu gunanya adalah memperlancar sirkulasi di daerah-daerah tertentu yang mungkin nanti menjadi tumpuan, menjadi beban ketika kita beraktivitas. Ya, nah kalau misalnya kita beraktivitas tanpa diawali dengan itu, maka disitulah sering terjadi kondisi apakah dia dislokasi, apakah dia strain, bahkan bisa terjadi ruptur tendon ataupun ruptur fascia. Ya, nah kalau misalnya kondisi itu terjadi, misalnya akibat kekurangan warming up, kemudian beraktivitas, kemudian ada cedera muskuloskeletal, apakah itu strain, ataukah dislokasi, ataukah ruptur, maka langkah pertama adalah tarik kembali lagi ke rest. Pertama adalah istirahat, tidak bisa tanpa istirahat, ya. Jadi kalau misalnya sudah ada nyeri, maka itu adalah tanda, itu adalah alarm bahwa kita harus istirahat. Yang kedua, kompres. Kompres S itu untuk menurunkan rangsang ambang nyeri, ya, terutama di fase-fase akut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan balu tekan, ya, atau compression, ya, kemudian nanti elevasikan. Nah, setelah tiba di rumah, setelah fase akutnya lewat lebih dari 4 jam, maka direndam dengan air hangat. Satu kata kunci atau satu hal yang harus digarisbawahi bahwa ketika terjadi dislokasi, maka tidak boleh melakukan reposisi. Tidak boleh melakukan reposisi tanpa di bawah kontrol anestesi. Kenapa? Karena pada kasus-kasus dislokasi sendi besar, ketika kita lakukan reposisi, maka resikonya berbanding lurus dengan fungsinya. Resikonya berbanding lurus dengan kegunaannya. Artinya apa? Mungkin bermanfaat, mungkin juga akan mencelakakan korbannya. Ketika kita melakukan reposisi, kemudian terjadi jepitan pada saraf, jepitan pada pembuluh darah, maka akan terjadi kondisi kompartemen sindrom. Dan kalau kompartemen sindrom tidak bisa diatasi, maka tidak ada jalan lain kecuali amputasi. Ya, jadi itu ya. Jadi ketika terjadi kondisi itu, maka sebaiknya jangan dilakukan reposisi, bawa segera ke rumah sakit, nanti di reposisi di bawah kontrol anestesi supaya lebih pas. Ya, mau di reposisi ke arah mana, setelah lakukan pemeriksaan radiodiagnostik, itu akan lebih memperjelas akurasi dari penanganan kasus tersebut. Ya, tapi sekali lagi bahwa setiap kali mau melakukan aktivitas, untuk menghindari terjadinya strain, kemudian dislokasi, ataupun mungkin ruptur tendon, ataupun ruptur fascia, maka lakukan pemanasan untuk memperlancar proses atau sirkulasi di daerah-daerah tumpuan, di daerah-daerah jaringan ikat, sehingga proses metabolisme
semi-osmotik pembentukan energi secara aerob dan anaerob itu lebih optimal dan tidak menyebabkan terjadi cedera. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab karena tadi mudah-mudahan memang pertanyaannya ke arah situ, kan tadi agak-agak kabur juga pertanyaannya, tapi mudah-mudahan bisa mengena. Kalaupun misalnya masih kurang, nanti kita bisa diskusikan di sesi offline ya. Terima kasih, Nurse. Ya, baik, terima kasih banyak Nurse Ruslan. Masih ada Bapak Ibu pertanyaannya, boleh silakan. Saya Bu. Ya, silakan Ibu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Nurse, biasanya dalam perawatan luka bakar itu saya lihat itu biasanya itu untuk supaya pasien tidak terlalu kesakitan, biasanya itu diberi ditetes-tetes lidokain. Itu efektif tidak itu Nurse? Oke. Jadi begini. Sebenarnya kita tidak boleh melakukan satu tindakan kalau tidak ada dasar rasionalnya ya. Karena tindakan tanpa dasar rasional itu adalah pintu terjadinya malpraktik sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak ditunjang oleh hasil-hasil penelitian yang menguatkan bahwa tindakan itu boleh dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan. Dan saat ini sediaan farmasi sudah ada dalam bentuk salep idones. Jadi ada salep yang mengandung lidokain 2%. Nah itu dosisnya lebih terukur dibandingkan kalau kita melakukan atau pemberian lidokain, ya lidokain, tapi dengan teknik diteteskan itu kita sangat sulit untuk mengukur takarannya atau mengukur dosisnya. Ya, mungkin saat ini belum ada efek yang bisa tampak, ya, karena tujuannya atau efek langsungnya hanyalah parastesi atau hipoastesi ya untuk menentukan ambang nyerinya. Tetapi sebaiknya kalau menurut saya itu tidak disarankan. Kenapa? Karena tidak ditunjang oleh hasil-hasil penelitian. Lebih baik kita gunakan ini saja Bu. Digunakan salep idones, salep yang mengandung lidokain 2%. Itu sama sebenarnya ya. Hanya saya kalau diteteskan itu tidak ada dasar rasional. Ya biasa, makanya saya tanya Nurse karena biasanya saya lihat, makanya saya juga tidak pernah dengar ada ini hasil anunya, makanya saya perjelas di sini karena masih ada teman saya lihat masih pakai itu. Ya, lebih pakai salep Bu. Salep ada salep yang mengandung lidokain itu ada. Ya. Terima kasih Nurse. Oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu Fatma. Ibu Fatma dari instansi apa Ibu? Dari apa? Muara. Oh, Palemai Tandi. Puskesmas Muara. Oh, Puskesmas Mara ya. Mara ya. Puskesmas Muara. Oke. Coba angkat tangan Terima kasih, dulu Bu yang Fatma. dari angkat tangan dulu yang dari Palemai Tandi coba. Palemai Tandi. Palemai Tandi ada? Rasmus lain. Udah ada? Ada Muncul? Citra, siapa lagi ya? Siapa lagi yang Palemai Tandi ini? Oh ya. Bunda Hari. Iya. Ya, Palemai Tandi itu ya rumah kedua saya juga sih sebenarnya, sering sana. Sawi Gading juga seperti itu ya. Palopo itu cukup akrab dengan kami Hipgabi dan terkhusus buat saya cukup sering sana. Terakhir kemarin saya ketemu dengan Dr. Syukur di pertemuan LAM KTRS, spesialis bedah dari Edmedika dengan Sawi Gading. Oke, MOT silakan. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Satu lagi boleh? Silakan. Bukan sarpras saya. Masih ada? Cukup? Baiklah kalau begitu. Sepertinya sudah cukup untuk pertanyaan kita hari ini untuk sesi dari Nurse Ruslan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Nurse Ruslan atas waktunya ya Nurse ya. Kami mengucapkan terima kasih juga dari terhadap pelaksanaan dan keuangan. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk instruktur kita, Bapak Ibu. Bu, mantap.